Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya. Aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Nah, di pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online. Untuk itu semuanya sikap duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Untuk itu semuanya sikap doa. Kita akan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami, anak-anak-Mu, akan beribadah kepadamu. Kiranya ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, hanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, pagi hari ini kita akan menyanyi 2 lagu. Untuk itu semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu yang pertama, I Want to Be Your Friends. Yang kedua, kita kerja sama-sama. I want to be your friends, a little bit more. I want to be your friends, a little bit more. I want to be your friends, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friends, a little bit more. I want to be your friends, a little bit more. I want to be your friends, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friends, a little bit more. I want to be your friends, a little bit more. I want to be your friends, a little bit more. A little bit, a little bit more. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kedua, kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Satu kali lagi, kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita di pagi hari ini terangkat dari kitab Keluaran 18 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kitab Keluaran 18 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23.
Kalau adik-adik sudah dapat, biarkan Alkitabnya tetap terbuka dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di saat ini. Kami mau membaca sedikit dari firman-Mu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Tolong kami, berikan kami Roh Kudus, agar Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Inilah kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Oke, demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Adik-adik, sebelum Kakak Ria cerita, Kakak Ria mau bertanya dulu. Nah, adik-adik tadi pagi bangun sendiri atau dibangunkan? Wow, ternyata ada yang bangun sendiri, tetapi ada juga yang masih dibangunkan. Nah, adik-adik, setelah adik-adik bangun tidur, apa yang adik-adik lakukan? Ayo coba kita menyanyi lagu Bangun Tidurku Terus Mandi. Adik-adik tahu lagunya? Ya, yuk kita menyanyi. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Wow, adik-adik tahu lagunya. Nah, adik-adik coba kita nyanyi sekali lagi. Tapi nadanya atau iramanya agak lambat ya. Temponya agak lambat. Jangan nyanyinya cepat-cepat. Kita nyanyi perlahan-lahan. Yuk. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, adik-adik setelah menyanyi dari lagu tersebut, akhirnya kita tahu bagaimana caranya membantu ibu. Ya, benar sekali, membersihkan tempat tidurku. Nah, adik-adik coba sebutkan apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Menyapu, mengepel, memasak, cuci pakaian, melipat baju, atau merapikan tempat tidur. Siapa yang biasanya mengerjakan semuanya itu? Ya, pasti mama yang mengerjakan semuanya itu. Tapi apakah adik-adik pernah mencoba melakukan salah satu tugas itu?
Misalnya adik-adik menyapu, atau cuci piring, atau merapikan tempat tidur seperti lagu tadi. Ya, adik-adik pasti bisa untuk melakukan salah satu tugas yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar bagaimana kita ikut membantu meringankan pekerjaan bersama. Kita belajar untuk berani dan peduli dalam membantu orang lain. Oke? Nah, sekarang Kakak Ria mau cerita tentang firman yang tadi kita baca di kitab Keluaran 18 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Musa adalah seorang pemimpin di Israel. Oleh karena itu, ada banyak orang Israel yang datang kepada Bapak Musa untuk minta tolong menyelesaikan masalahnya. Bapak Musa sendirian menolong mereka. Bapak Musa memutuskan apa yang harus dilakukan untuk setiap masalah yang ada. Lama-lama Bapak Musa menjadi sangat capek karena banyak sekali orang yang datang minta tolong. Setiap hari Bapak Musa duduk untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah orang-orang Israel. Dan orang-orang itu berdiri di sekeliling Bapak Musa dari pagi sampai sore hari. Suatu hari, bapak mertuanya Bapak Musa, yaitu Opa Jitro, datang kepada Bapak Musa. Kemudian berkata, "Musa, kamu kelihatan capek sekali." Bapak Musa lalu menjawab, "Iya Opa Citro, karena banyak sekali yang harus diselesaikan." Adik-adik, kemudian Bapak Citro pun memberikan nasihat kepada Bapak Musa. Opa Citro bilang begini, "Musa, coba kamu pikirkan, pekerjaanmu ini terlalu berat. Orang-orang yang menunggu giliran untuk dilayani juga bosan. Begini saja Musa, kamu tidak bisa lagi bekerja sendirian. Kamu harus bekerja bersama orang lain. Maka sebaiknya kamu mencari orang-orang yang bisa membantu pekerjaanmu." Adik-adik, Bapak Musa yang sangat capek itu kemudian menjawab Opa Jitro, "Aduh Opa, saya belum melihat ada orang yang bisa menggantikan saya melakukan tugas ini." Adik-adik, ternyata Bapak Musa ragu apakah ada yang bisa menggantikannya atau tidak. Nah, kemudian Opa Jitro pun melanjutkan nasihatnya. "Mereka memang belum bisa melakukan tugas sepertimu, tetapi mereka bisa diajari melaksanakan sebagian tugas yang sederhana. Yang penting orang itu mau belajar, jujur, dan dapat dipercaya. Kalau yang mengerjakan tugas itu banyak orang, pasti lebih ringan. Bagilah tugas-tugas yang diberikan kepada orang-orang pilihan sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian, masalah-masalah yang ada dalam diri orang-orang Israel bisa lebih cepat selesai, dan kamu Musa tidak akan menjadi capek." Nah, adik-adik, Bapak Musa pun akhirnya menuruti nasihat Opa Jitro. Bapak Musa kemudian memilih beberapa orang untuk ikut serta mengerjakan tugasnya. Akhirnya pekerjaan Bapak Musa tidak lagi melelahkan, dan banyak orang juga ikut belajar makin pintar karena mau ikut membantu Bapak Musa menyelesaikan tugasnya.
Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari ceritanya Kakak Ria, adik-adik diajar untuk membantu orang lain, meringankan pekerjaan orang lain. Misalnya kayak tadi, adik-adik bisa membantu mama di rumah. Mungkin adik-adik bisa menyapu, atau adik-adik bisa cuci piring, atau seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, membersihkan tempat tidurku. Nah, dengan adik-adik melakukan salah satu tugas, salah satu pekerjaan yang ada di rumah, berarti adik-adik sudah bisa bertanggung jawab. Adik-adik sudah bisa belajar peduli terhadap orang lain. Nah, oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita untuk bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan belajar peduli terhadap orang lain. Demikian cerita Kakak Ria di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Yuk adik-adik, kita berdoa setelah mendengar firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Berkati kami semua sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus kiranya memampukan kami Bapa untuk bisa belajar peduli dan mengambil tanggung jawab untuk meringankan pekerjaan bersama. Tuhan Yesus senantiasa berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk bisa melakukan semuanya itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 11. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat yang ke-11 yang berkata demikianlah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayo siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Siap. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya Engkau curahkan buat hidup kami. Kami bersyukur jika hari ini kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biar firman-Mu dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, tidak terasa adik-adik kita sudah sampai di akhir ibadah online kita. Terima kasih Papa, Mama, Opa, Oma, Tante, Om, dan kakak-kakak serta saudara-saudara yang ada di rumah yang selalu setia mendampingi anak-anak beribadah online. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Ingat, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Oke, dadah adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita.